Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya dengan izin dan kasih sayang Allah kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan menikmati kehidupan di dunia ini. Tidak hanya itu, kita dijadikan oleh Allah menjadi hambanya itu manusia, tidak sekedar manusia, tapi manusia dengan keyakinan yang benar, yaitu al-Islam. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah yang Allah berikan kepada kita berupa Islam, mari kita jaga, kita pelihara, dan kita tumbuh suburkan bil ilmi wal amal soleh, dengan yang namanya ilmu dan beramal yang soleh. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah, karena pentingnya keislaman kita, hingga Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-102. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat Allah berpesan kepada kita, jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keislaman seseorang diawali dengan yang namanya syahadat. Syahadat menjadi awal atau pintu gerbang seseorang masuk ke dalam agama Islam. Hal ini pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal ke daerah yang namanya Yaman. Apa pesan beliau kepada Mu'adz bin Jabal? Innaka sata'ti qauman ahlal kitab, faida ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Apabila engkau telah sampai ke sana, fad'uhum, maka ajaklah mereka untuk apa? Ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, agar mereka bersumpah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada apa sebetulnya? Mengapa Rasulullah SAW dengan izin Allah mengingatkan kepada semua orang yang akan Islam, yang pertama harus mengucapkan dua kalimat syahadat? Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua kalimat syahadat yang kita kenal dengan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, adalah dua kalimat yang bukan sembarang kalimat, tapi kalimat yang punya pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seseorang,
baik kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita tidak diperkenankan bermain-main dengan dua kalimat tersebut. Ada apa sebetulnya di balik dua kalimat tersebut? Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita melalui seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit tentang keistimewaan dua kalimat syahadat. Apa kabar yang beliau sampaikan? Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu ammatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalaqallahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'a. Rawahul Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu bagi Allah, serta bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan Isa adalah hamba Allah dan anak dari budaknya, serta kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya, bersaksi bahwa surga dan neraka adalah benar adanya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga melewati pintu 8 sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis ini pula kita dipahamkan bahwa dua kalimat syahadat menjadi sebab Allah ridho memasukkan hambanya ke dalam tempat yang dinamakan dengan surga. Dengan kalimat yang pendek, dua kalimat syahadat adalah kunci seseorang punya hak masuk ke dalam tempat yang dinamakan dengan surga. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas apakah hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat lantas orang akan dimasukkan ke dalam surga? Sudah barang tentu saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah, tidak sesederhana itu dan tidak semudah itu. Seseorang yang bersyahadat, dia memegang kunci untuk bisa masuk surga, dengan catatan ketika di dalam mengucapkannya dia paham makna daripada dua kalimat syahadat, serta dia mengamalkan sebagaimana konsekuensi daripada dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang bersyahadat dengan benar, memahami maknanya dan amaliyah kita sesuai dengan konsekuensi daripada dua kalimat syahadat, sehingga kita menjadi orang-orang yang punya hak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang-orang yang selamat dan berbahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.